Beastmaster terhebat. Bab 941. Karena Li Qian dan Guru Ling saling terhubung, Li Qian melihat segalanya dengan jelas ketika Guru Ling terbang untuk menyelidiki situasi. Melihat celah dimensi gelap yang tiba-tiba muncul di sana, wajah Li Qian berseri-seri gembira. Guru Ling, hebat sekali. Kita telah menemukan celah dimensi itu, dan kita punya kesempatan untuk kembali. Raut wajah Guru Ling tampak gembira saat ia menjawab. Lalu, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat pergi. Guru Zero sangat cepat, dan dalam waktu singkat, ia tiba di celah dimensi gelap. Dia tidak langsung masuk, melainkan berdiri di dekat celah dimensi gelap dan mulai mengamati dengan sabar. Setelah mengamati sejenak, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis, lalu dia mundur lebih cepat dari sebelumnya. Guru Ling, ada apa? Melihat ini, Li Qian bingung dan hendak bertanya apa yang terjadi ketika alasan mengapa Guru Ling tiba-tiba mundur menjadi jelas dalam pandangannya. Di dekat celah dimensi yang gelap, di tengah turbulensi spasial, beberapa bilah angin hitam legam tiba-tiba melesat keluar tanpa peringatan, disertai kilatan cahaya gelap. Bila-bila angin ini melesat dengan kecepatan luar biasa, menciptakan suara siulan saat terbang melewatinya. Yang lebih mengerikan lagi, beberapa bilah angin hitam legam ini hanyalah beberapa domino pertama yang jatuh. Segera setelah bilah angin hitam legam ini, lebih banyak bilah angin tiba-tiba dilepaskan dari titik itu. Hirup. Wah! Bila-bila angin hitam legam yang tak terhitung jumlahnya menyapu liar di dekat celah dimensi yang gelap, dan dalam sekejap mata, tempat itu berubah menjadi pusaran bilah angin. Melihat kejadian ini, Li Qian tak kuasa menahan keringat halus di dahinya. Bila-bila angin yang rapat ini tidak diragukan lagi adalah angin kencang yang dahsyat, satu dari 4 bencana besar. Terlebih lagi, terlihat jelas dengan mata telanjang bahwa angin kencang yang lebat dan tak teratur ini pasti sangat kuat. Li Qian memperkirakan bahkan Guru Ling pun kemungkinan akan terluka parah jika ia memasukinya. Memikirkan hal ini, Li Qian tak dapat menahan diri untuk menghela napas panjang. Guru Zero, untungnya, kau menyadari ada yang tidak beres sebelumnya, kata Li Qian dengan sedikit penyesalan sambil menatap celah dimensi yang hampir seluruhnya tertutup pusaran bilah angin. Tak berdaya, mereka hanya bisa hanyut ke depan mengikuti turbulensi spasial, tanpa mengetahui kemana mereka akhirnya akan dibawa. Celah dimensi gelap ini hanya bisa disia-siakan, dirindukan. Waktu berlalu dengan tenang. Li Qian dan Guru Ling terus melayang di lapisan spasial. Sesekali, ia mengobrol dengan Sui Yuan di ruang penjinak binatang di dadanya dan Fei Yue di ruang penjinak binatang di lubang leluhurnya di antara kedua alisnya. Dia bertanya kepada Guru Ling, sudah berapa lama kita terperangkap dalam lapisan spasial ini? Dalam kondisi saat ini, dia seperti karung goni, diikat ke Guru Zero, jadi tidak ada cara untuk memeriksa waktu. 3 hari 3 malam telah berlalu, jawab Guru Ling, nadanya tetap tenang dan tidak berubah. Namun, Li Qian sangat jelas tentang kondisi mereka saat ini. Sejak terakhir kali, di dekat celah dimensi gelap, mereka lolos dari serangan angin kencang yang kacau berkat intuisi ilahi Guru Zero, dan sejak itu telah mengalami 9 serangan bencana lagi. Ini termasuk 3 kebakaran tak berbatas, 2 sumber air, 2 angin kencang yang tak terkendali, dan 2 meteorit tak terbatas, yang terdistribusi secara merata. Meskipun Zero berhasil menghindari ke-9 malapetaka itu melalui berbagai cara, ia juga membayar harga yang mahal untuk menghadapinya. Meskipun dia tidak punya gambaran yang jelas, Li Qian dapat menebak secara kasar bahwa, dengan mempertimbangkan semua hal, Guru Zero mungkin telah kehilangan sekitar setengah dari tubuh mekaniknya. Saat kartu asnya menipis, Li Qian mulai merasa cemas. Tepat saat Li Qian menekan kecemasannya dan mencoba terlihat tenang, Guru Ling mengambil tindakan lagi, terbang ke arah tertentu dengan kecepatan yang sangat cepat. Li Qian memperhatikan gerakan Guru Ling dan segera menoleh untuk melihat ke depan. Sesaat kemudian, tak jauh dari sana, di tengah turbulensi spasial, fajar muncul kembali. Celah dimensi gelap lain muncul di hadapan mereka. Bagus, Guru Ling, kesempatannya telah tiba. Li Qian segera angkat bicara ketika melihat celah dimensi muncul di tengah turbulensi spasial tak jauh dari sana. Dia tahu betul bahwa meskipun Guru Zero kuat dan dapat bertahan melawan 4 malapetaka untuk waktu yang singkat, konfrontasi langsung seperti itu bukanlah solusi jangka panjang. Celah dimensi ini mungkin menjadi satu-satunya kesempatan mereka untuk melarikan diri. Saat Li Qian memikirkan ini, ekspresi antisipasi muncul di wajahnya. Namun senyum di wajahnya lenyap pada saat berikutnya. Karena Guru Zero benar-benar berhenti di dekat celah dimensi setelah terbang di atasnya. Guru Ling, ada apa? Apa ada bencana lagi? Tanya Li Qian langsung ketika melihat Guru Ling berhenti. Tidak. Guru Zero berdiri di dekat celah dimensional menggunakan energinya sendiri. Ia tidak hanyut terbawa arus maupun memasuki celah dimensional. Sebaliknya, ia tetap di sana, tak bergerak. Setelah mengamati sejenak, Guru Zero mengerutkan kening dan menyampaikan penilaiannya, ini agak merepotkan. Energi luar biasa yang bocor dari celah dimensi ini sangat padat dan sangat dahsyat. Li Qian ragu sejenak, lalu kembali menekan, seberapa padat dan dahsyat energinya. Belum pernah terjadi sebelumnya dalam hidupku. Guru Zero menatap celah dimensi tak jauh dari sana, dan setelah hening sejenak, ia mengucapkan 4 kata dengan suara pelan. Mendengar ini, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk melebarkan matanya. Ini menjadi sedikit rumit.
Konsentrasi energinya sangat berlebihan sehingga cukup untuk menunjukkan bahwa bidang dimensi yang bersangkutan sangatlah berbahaya. Raungan, raungan, raungan. Tepat saat mereka berdua berdiri diam di depan celah dimensi, tenggelam dalam pikiran, raungan mengerikan dari para binatang bergema dari lapisan ruang angkasa yang dalam dan gelap di kejauhan. Apa itu? Saat raungan binatang buas itu terdengar, ekspresi Li Qian tiba-tiba berubah drastis. Meskipun dia menanyakan pertanyaan itu, dia sudah memiliki dugaan tertentu tentang raungan binatang buas yang datang dari kedalaman lapisan spasial. Li Qian menebak, tatapannya menjadi sangat serius. Detik berikutnya, tebakannya terbukti, seekor binatang bencana. Setelah mengucapkan kata-kata, binatang bencana, Guru Zero mengangkat bahu tanpa daya, sekarang, kita tidak punya pilihan. Sebelumnya, saat memperkenalkan 4 bencana besar, Guru Zero dengan santai menyebutkan binatang buas bencana. Jika kekuatan Zero Sensei cukup untuk bertahan melawan 4 bencana besar, maka dia akan berada dalam bahaya besar saat menghadapi binatang bencana. Bab 942. Binatang malapetaka berada dalam turbulensi spasial di depan. Jika mereka hanyut ke hilir, mereka pasti akan berhadapan langsung dengan binatang mengerikan ini. Li Qian tidak ingin melawan binatang mengerikan ini. Guru Ling pun tidak mau. Maka dia pun angkat bicara dan menyampaikan idenya, Li Qian, aku sarankan kita masuk ke celah dimensi ini. Kita tidak punya pilihan lain. Li Qian mengangguk, lalu menimpali, memang, tidak ada pilihan lain. Setelah berkata demikian, Guru Ling menuntun Li Qian dan melesat menuju celah dimensi gelap di hadapan mereka. Dengan lampu yang berkedip-kedip dan putaran yang memusingkan, Li Qian merasa seolah-olah tubuhnya telah memasuki mesin cuci saat ia memasuki celah dimensi. Saya sangat pusing karena terguncang-guncang sampai hampir muntah. Saat berikutnya, kesadarannya tiba-tiba tenggelam, dan dia kehilangan kesadaran sepenuhnya. Sementara itu, saat Li Qian dan Guru Ling memasuki suatu dimensi tak dikenal melalui celah dimensi, sekelompok orang tengah mendiskusikan sesuatu di dalam wilayah klan salju di kota salju. Jika Li Qian ada di sini, dia akan menemukan banyak wajah yang dikenalnya di aula Dewan Klan Salju. Dekan Fei dari Akademi Penjinakan Hewan di Universitas Sasu, Din Panbing, dan Wu Qingchuan. Selain ketiga orang ini, ada banyak penjinak binatang lain di aula Dewan, yang semuanya merupakan guru inti Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir. Tanpa diragukan lagi, kelompok dari Universitas Penjinak Binatang Sasu ini dipimpin oleh Dekan Fei. Selain Din Fei dan kelompoknya, ada 2 kelompok lain di aula Dewan, tim klan salju yang dipimpin oleh seorang pria tua berambut putih, dan tim Universitas Penjinak Binatang Kota Salju yang dipimpin oleh Feng Yue. Di belakang tetua klan salju berambut putih berdiri sosok yang dikenalnya. Orang ini tidak lain adalah ayah Sue Yuan, Sue Feng. Saudara Qingquan, bagaimana kabarnya? Apakah Anda merasakan sesuatu? Feng Yue bertanya kepada Sue Qingquan, yang duduk di sisi lain aula Dewan. Sue Qingquan adalah patriark suku Sue sebelumnya. Dia adalah kakek Sue Feng dan kakek buyut Sue Yuan. Sue Qingquan menoleh ke arah Feng Yue, raut wajahnya tampak tak berdaya. Situasi Sue Yuan agak istimewa. Garis keturunannya baru saja terbangun. Dalam keadaan seperti ini, wajar saja jika teknik rahasia khusus klan salju kita tidak dapat mendeteksi lokasi tertentu. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Jika ada lapisan spasial di antara kita, kita tidak akan bisa merasakannya. Din Fei tak dapat menahan diri untuk mendengus pelan saat mendengarkan percakapan mereka berdua. Sebelumnya, saat Dekan Fei pertama kali mendengar bahwa Li Qian dalam bahaya dan terjebak dalam lapisan spasial, dia ketakutan. Ia terbakar hebat, alis dan jenggotnya berdiri tegak karena marah. Jika bisa, dia lebih memilih dirinya sendiri yang berada dalam bahaya daripada Li Qian. Li Qian, seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam 1 abad di Universitas Penjinak Binatang Sasu, sangat penting bagi universitas tersebut. Itu adalah landasan kebangkitan mereka selanjutnya menuju ketenaran di Universitas Penjinak Binatang Sasu. Itu juga salah satu harapan untuk fusi dimensi masa depan dan apakah Universitas Penjinak Binatang Sasu dapat bertahan. Tanpa ragu sedikit pun, dia segera memberitahu kepala sekolah Park Ji Yong tentang berita itu. Segera setelah itu, mereka mengumpulkan sekelompok orang dan bergegas ke Snow City melalui susunan teleportasi dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika sekelompok orang ini tiba di Snow City, wajah mereka semua sangat muram. Alih-alih langsung mempertanyakan atau menyalahkan mereka, mereka berkumpul bersama untuk membahas masalah penyelamatan Li Qian dan kelompoknya. Tentu saja, ini juga terkait dengan fakta bahwa klan salju mengundang Sue Qingquan, kakek dari anggota terkuat mereka, Sue Feng. Tidak lama kemudian, tim Universitas Penjinak Binatang Kota Salju, yang dipimpin oleh Feng Yue, juga tiba. Ketiga pihak segera mulai membahas masalah itu. Setelah mendiskusikannya beberapa saat, mereka masih belum menemukan cara untuk menyelamatkan mereka. Beastmaster yang jatuh ke lapisan spasial adalah fenomena kuno. Sekali terperangkap, tidak ada metode penyelamatan yang efektif. Adapun membuka lapisan spasial dan mengejar mereka, itu sama sekali tidak ada gunanya. Belum lagi berbagai bencana di dalam lapisan spasial, penjinak binatang biasa yang memasukinya hampir pasti akan mati. Sekalipun kita mampu bertahan terhadap bencana-bencana ini, akan mustahil menemukan mereka yang terperangkap di dalamnya. Karena ruang antar lapisan bersifat kacau dan tidak teratur.
Siapapun yang terperangkap di dalamnya akan secara acak dipindahkan ke lokasi manapun dalam lapisan spasial. Mustahil menemukan jejak mereka. Jika Anda terjebak dalam situasi ini dan ingin diselamatkan, hanya ada satu cara, menunggu. Mereka menunggu mereka yang jatuh ke celah dimensi untuk masuk, lalu menggunakan cara khusus untuk merasakan mereka dan menjemput mereka dari bidang dimensi terkait. Jika seorang penjinak binatang biasa jatuh ke dalam perangkap ini, mereka hampir pasti akan mati, dan tidak akan mampu bertahan hidup cukup lama untuk menemukan celah dimensi yang mengarah ke dimensi lain. Namun, Li Qian dan kelompoknya berbeda. Mereka dilindungi oleh Guru Zero, seorang ahli tingkat dewa, dan secara teori, mereka memiliki kesempatan untuk menemukan celah dimensi dan memasukinya. Sekarang, yang dapat mereka lakukan hanyalah berharap ini akan terjadi. Suasana stagnan terus berlanjut. Di dalam ruang sidang, semua orang terdiam. Udara seakan berhenti bergerak. Berdiri di belakang kakeknya, Sue Feng merasakan suasana di dalam aula dewan, dan lapisan keringat halus muncul di dahinya. Waktu berlalu dengan lambat, dan sekitar 1 jam berlalu. Pada suatu saat, mata Sue Qingquan tiba-tiba melebar. Segera setelah itu, cahaya putih kabur memancar dari dadanya. Dalam cahaya putih yang kabur, 2 titik emas pucat berkilauan, memancarkan cahaya yang sangat redup. Aku merasakannya. Sue Qingquan mengulurkan tangan dan membentuk segel tangan, memadatkan cahaya putih yang samar menjadi layar cahaya. Tirai cahaya itu membentang dan naik, dan dalam waktu singkat, menyebar ke area yang luas. Tirai cahaya hampir mengembang menjadi layar cahaya, dan 2 lampu kemasan redup di atasnya tampak lebih jelas dalam keadaan ini. Melihat ini, Dekan Fei segera melambaikan tangannya. Saat berikutnya, di sebelah kirinya, seorang penjinak binatang melangkah maju dan mengeluarkan sebuah alat berbentuk persegi aneh dari peralatan penyimpanannya. Penjinak binatang muda itu melangkah maju dan memeriksa instrumen aneh itu. Kemudian ia melihat instrumen itu memancarkan cahaya hijau muda. Dekan Fei, melalui instrumen ini, saya merasakan lokasi Guardian No. 11 yang dimodifikasi pada tubuh Profesor Li, tetapi inderanya sangat lemah. Penjinak binatang muda itu berbicara dengan nada yang sangat serius. Mendengar ini, Dekan Fei sedikit lega. Situasi ini setidaknya membuktikan bahwa mereka masih hidup dan belum binasa. Merasa lega, dia segera menoleh untuk melihat Sue Qingquan. Dilihat dari situasinya, Sue Qingquan tampaknya telah membuat beberapa kemajuan juga. Melihat tatapan bertanya dari Dekan Fei, Sue Qingquan segera berkata, aku juga merasakannya melalui teknik rahasia klan salju, tetapi inderanya sangat lemah. Yang bisa kupastikan sekarang adalah mereka telah jatuh ke dimensi yang sangat dalam. Berapa lantai? Feng Yue, yang belum banyak bicara sampai sekarang, menyela untuk bertanya. Setidaknya 9 lapis. Sue Qingquan merenung sejenak dalam diam sebelum memberikan kesimpulan. Mendengar ini, semua orang di balai sidang terperangah karena terkejut. Bab 943. Li Qian terbangun dari keadaan linglung dan bingungnya, menggosok dahinya, dan membuka matanya. Hal pertama yang Anda lihat adalah matahari besar, tergantung di cakrawala, tampak seperti matahari terbenam. Li Qian tanpa sadar melirik sekelilingnya dan menyadari bahwa dia berada di dasar bukit pasir. Terlebih lagi, sejauh mata memandang, di semua arah, tampak gundukan pasir yang padat dan bervariasi ukurannya. Jika Anda menderita tripofobia, melihat ini mungkin membuat Anda merinding. Apakah aku kembali ke dunia nyata, atau ke provinsi wilayah barat? Li Qian mulai bergumam dalam hati. Dalam ingatannya, gurun pasir sebesar ini seharusnya hanya ada di provinsi wilayah barat. Kau terlalu banyak berpikir. Tempat ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan provinsi wilayah barat di dunia ini. Tepat saat Li Qian selesai bergumam pada dirinya sendiri, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Li Qian segera berbalik dan melihat. Pembicaranya tidak lain adalah Guru Ling. Pada saat ini, Guru Ling sedang berdiri di atas bukit pasir tak jauh dari sana, melihat sekelilingnya seolah-olah sedang mengamati sesuatu. Guru Ling. Melihat Guru Ling, Li Qian langsung berseru kegirangan. Segera setelah itu, raut kebingungan muncul di wajahnya. Guru Zero, apa yang terjadi sebelumnya? Itu baru saja memasuki celah dimensi, mengapa ada keributan yang begitu besar? Retakan dimensional selalu tidak stabil. Terkadang retakan ini dapat menimbulkan riak spasial yang kuat setelah melewatinya, dan terkadang retakan ini bisa tenang, jelas Guru Zero. Lalu mengapa setiap kali aku memasuki atau meninggalkan bidang dimensi di bawah yurisdiksi Universitas Penjinak Binatang Sazu, dan melewati celah-celah dimensi itu, selalu tenang dan tidak ada reaksi sama sekali? Li Qian masih bingung setelah mendengar kata-kata Guru Ling. Guru Ling melompat turun dari bukit pasir dan berkata sambil berjalan kembali, alasannya sederhana. Pertama, kemungkinan terjadinya riak spasial saat melewati celah dimensi tingkat rendah sangat rendah. Kedua, baik Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir maupun Universitas Penjinak Binatang lainnya, setiap celah dimensi yang dikelola oleh penjinak binatang manusia akan memiliki susunan yang dipahat untuk menstabilkannya, sehingga secara alami tidak akan ada riak spasial yang dahsyat. Aku mengerti. Mendengar ini, wajah Li Qian tiba-tiba menunjukkan ekspresi tersadar. Ngomong-ngomong, Guru Ling, Anda baru saja mengatakan bahwa ini bukan dunia nyata. Li Qian melanjutkan bertanya, seolah-olah dia tidak melupakan apa yang baru saja dikatakan Guru Ling. Guru Ling tidak langsung menjawab pertanyaannya,
tetapi dengan santai menyebutkan, rasakan sendiri dan lihat konsentrasi energi yang luar biasa di tempat ini. Mendengar ini, Li Qian sama sekali tidak ragu. Ia segera menutup mata dan mulai merasakannya. Kini setelah mencapai tingkat Roh Kudus, ia mampu merasakan energi yang luar biasa. Saat dia menutup matanya dan sensasi itu melandanya, ekspresi terkejut muncul di wajah Li Qian. Sebab di Laut Gurun ini, hanya dengan sensasi yang sangat ringan, dia merasa ngeri saat mengetahui bahwa konsentrasi energi di sini luar biasa tinggi. Jangankan di dunia saat ini, bahkan di bidang dimensi manapun yang pernah dialaminya, konsentrasi energi di sini tidak ada bandingannya. Dan itu unggul jauh, jauh di atas pesaingnya. Li Qian bahkan merasakan bahwa konsentrasi energi luar biasa di sini telah mencapai titik di mana ia menjadi agak kental. Memang, konsentrasi energi yang luar biasa seperti itu tidak mungkin ada di dunia saat ini. Li Qian mengangguk, menerima kenyataan ini. Segera setelah itu, kebingungan semakin tampak di wajahnya. Tapi kenapa adegan ini ada di dalam dimensi yang lebih dalam? Guru Ling perlahan menghampiri Li Qian dan bertanya, jadi, menurutmu seperti apa seharusnya alam dimensi yang lebih dalam? Seperti di dimensi yang lebih rendah, langitnya redup dan kekuningan, kabur dan berkabut. Setelah mendengarkan kata-kata Guru Ling, Li Qian mengangguk tanpa sadar. Karena itulah yang dipikirkannya. Guru Ling menatap Li Qian dan berkata dengan suara tenang dan tanpa tergesa-gesa, sudah kubilang, itu adalah alam dimensi tingkat rendah. Alam dimensi tingkat dalam yang sesungguhnya tidak seperti itu. Apakah kamu melihat matahari terbenam itu? Tanya Guru Ling sambil menunjuk ke arah matahari terbenam yang tergantung di cakrawala. Li Qian tanpa sadar menatap matahari terbenam yang tergantung di langit, sedikit kebingungan muncul di matanya. Mungkinkah jumlah bidang dimensi berhubungan dengan matahari terbenam itu? Li Qian menggumamkan hal ini pada dirinya sendiri tanpa sadar, dan saat berikutnya, tebakannya terkonfirmasi. Matahari terbenam itu adalah bukti dari dimensi yang dalam. Selama kita melihat matahari terbenam ini, itu membuktikan bahwa kita telah tiba di dimensi yang dalam yang sesungguhnya. Inti sebenarnya dari bidang dimensi. Sebenarnya ada legenda lain tentang matahari terbenam itu, bahwa itu bukanlah matahari terbenam yang sebenarnya. Saat Li Qian mendengarkan kata-kata Guru Ling, tanda tanya di kepalanya menjadi lebih jelas. Matahari terbenam itu bukanlah matahari. Jika bukan matahari, lalu apa itu? Li Qian benar-benar bingung dan tanpa sadar melirik Guru Ling dengan penuh tanya. Guru Ling tidak menahan diri, dan menceritakan semua rumor yang diketahuinya. Konon, itu adalah mata makhluk yang sangat mengerikan di bagian terdalam alam dimensi. Mendengar ini, Li Qian bukan saja gagal mengerti, tetapi malah makin bingung. Mata. Bagaimana mungkin itu mata makhluk hidup? Bagaimana mungkin seseorang hanya memiliki satu mata? Guru Ling mengatakan itu hanya rumor, dan kemungkinan besar itu benar-benar hanya rumor. Tentu saja, ada kemungkinan hal itu benar, tetapi levelnya terlalu tinggi untuk mereka pahami. Melihat Li Qian masih belum mengerti, Guru Ling mengulurkan tangannya lagi dan menunjuk ke arah matahari terbenam yang tergantung di langit. Konon, semakin dekat kita dengan inti suatu dimensi, semakin dekat pula matahari agung ini dengan puncaknya. Saat ia tepat berada di bawah matahari dan bayangannya menyusut hingga ke kakimu, kau akan mencapai inti sejati dari bidang dimensi. Namun, hingga saat ini, belum pernah terdengar ada penjinak binatang manusia yang memasuki tempat seperti itu. Saat Guru Ling berbicara, nada penyesalan tak dapat dielakkan muncul dalam nada bicaranya. Guru Ling, berdasarkan matahari terbenam ini, kita berada di dimensi mana sekarang? Inilah yang lebih dikhawatirkan Li Qian saat ini. Tanpa banyak berpikir, Guru Ling langsung menjawab, dilihat dari matahari terbenam yang menggantung di langit, sebenarnya mudah untuk menyimpulkan bahwa ini seharusnya merupakan tepi bagian dalam bidang dimensi, yaitu bidang dimensi tingkat ke-10. Pesawat dimensi tingkat ke-10. Mendengar jawaban Guru Ling, kilatan keterkejutan melintas di mata Li Qian. Sebelumnya, saat melewati celah dimensi yang gelap, Guru Zero sudah membuat penilaian bahwa tempat yang mereka masuki setidaknya merupakan bidang dimensi 9 lapis. Kalau dipikir-pikir lagi, penilaian itu memang cukup akurat. Bab 944. Dalam bidang dimensi tingkat ke-10. Di lautan pasir yang luas. Li Qian dan Guru Ling sedang berbicara. Tiba-tiba, seolah teringat sesuatu, Guru Ling segera bertanya, ngomong-ngomong, Li Qian, bisakah kamu mengambil alat pertahanan yang diberikan Universitas Penjinak Binatang Sasu? Li Qian bingung, tetapi dia tetap mengikuti instruksi Guru Ling dan mengeluarkan versi perbaikan dari Defender No. 11 yang diberikan Universitas Penjinak Binatang Sasu kepadanya. Itu adalah benda logam bundar, seukuran bola basket, berkilau dengan kilau lembut, dan memiliki tombol biru tua di tengahnya. Itu adalah alat penyelamat nyawa yang khusus dibuat untuknya oleh para guru Departemen Teknik Mesin Universitas Penjinak Binatang Sasu dengan biaya yang cukup besar. Bola pertahanan yang cukup kuat untuk menahan 1 jam pemboman tanpa henti dari ahli legendaris dari surga ke-9. Melihat Li Qian telah mengambil bola pertahanan, Guru Ling menatapnya dengan saksama. Sesaat kemudian, tanpa peringatan apapun, cahaya biru redup terpancar dari tombol pada bola pertahanan. Apa yang terjadi? Tanya Li Qian, cukup terkejut. Sebelumnya aku sudah menduga bahwa bola pertahanan yang diberikan Universitas Penjinak Binatang Sasu pasti memiliki metode penempatan yang sangat canggih, dan sekarang tampaknya tebakanku benar. Guru Ling menawarkan penjelasan.
Mendengar ini, mata Li Qian sedikit melebar. Bahkan di 10 dimensi berbeda, Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir bisa menentukan lokasi kita. Tidak bisa. Mendengar ini, Guru Ling menggelengkan kepalanya dengan tegas, jaraknya terlalu jauh. Yang terpenting, bahkan item legendaris pun tidak dapat mencapai level ini. Namun, saya punya cara untuk meningkatkan fungsi pemosisiannya. Saat dia berbicara, tubuh mekanik Zero terbelah di bagian dada, memperlihatkan struktur mekanik internal yang sangat rumit. Li Qian menatap dengan saksama, dan kemudian dia melihat bahwa Guru Zero benar-benar telah menggunakan tubuh mekaniknya untuk membungkus Defender 11 yang dimodifikasi di tangannya. Setelah menyelimuti bola pertahanan, cahaya putih kabur tiba-tiba bersinar dari mata Guru Zero. Saya merasakannya. Sesaat kemudian, raut wajah Guru Ling tampak gembira. Saya merasakan sinyal bahaya dari sisi lain. Meskipun sangat lemah, saya bisa merasakannya. Jika seseorang datang menemui kita, mungkin kita benar-benar akan memiliki kesempatan untuk keluar dari dimensi tingkat ke-10 ini. Melihat kegembiraan di wajah Guru Ling, Li Qian juga dalam suasana hati yang baik. Tiba-tiba, dia teringat informasi yang pernah dilihatnya tercatat pada prasasti batu di ruang kecil di Pulau Terapung itu. Mungkin ada cara lain untuk mengirim sinyal. Memikirkan hal ini, dan hanya untuk berjaga-jaga, Li Qian memanggil Sui Yuan tanpa ragu sedikitpun. Dia dan Guru Ling saling bertukar pandang, dan setelah memastikan tidak ada bahaya langsung di dekatnya, mereka langsung memanggil Fei Yue dan Wu Yu bersama-sama untuk menyelamatkannya dari kekhawatiran. Setelah memanggil ketiga wanita itu, Li Qian secara singkat memperkenalkan lokasi mereka saat ini. Ketika mendengar bahwa ini adalah alam dimensi tingkat ke-10, ketiga wanita itu semuanya menunjukkan ekspresi terkejut dan takjub. Jangan kaget dulu, Sui Yuan. Coba lihat, apa ada reaksi aneh di tubuhmu? Li Qian menatap Sui Yuan. Menghadapi Li Qian dari jarak sedekat itu, terutama di saat krusial ini ketika kontrak baru saja ditandatangani, Sui Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak tersipu. Sebelum dia bisa bereaksi dan mulai memeriksa reaksi aneh apapun seperti yang diinstruksikan Li Qian, cahaya putih susu samar-samar terpancar dari dadanya. Li Qian menghela napas lega saat melihat cahaya putih susu. Tampaknya bahkan di 10 bidang dimensi yang berbeda, teknik penginderaan klan salju masih efektif. Apa ini? Sui Yuan tertegun ketika melihat cahaya putih samar keluar dari dadanya. Ia sedikit bingung. Melihat kebingungan di wajah Sui Yuan, Li Qian menjelaskan, ini adalah teknik penginderaan unik dari klan Suemu. Begitu cahaya ini bersinar, anggota terkuat klan salju kalian akan dapat merasakan lokasi kami. Setelah mengirimkan lokasi mereka menggunakan dua metode, Guru Ling mengingatkan mereka, cukup. Ayo kita ambil kembali ketiganya. Energi sangat berharga di sini, jadi usahakan untuk menggunakannya dengan hemat. Tanpa jeda, ia melanjutkan, tempat ini tampaknya memiliki energi yang sangat kaya, tetapi energi ini juga mengandung banyak faktor negatif. Saya baru saja mengujinya, dan dengan penguasaan metode meditasi obsidian saya hanya bisa menyerapnya maksimal setengah jam, lanjut Guru Ling, mengingatkan Li Qian dan yang lainnya, jika melebihi setengah jam, ada risiko gangguan mental. Setelah mendengarkan pengingat Guru Ling, Li Qian dengan lembut melambaikan tangannya dan menempatkan ketiga wanita itu ke dalam ruang penjinakan binatang. Ekspresinya sangat hikmat. Semakin dalam bidang dimensi, semakin terkonsentrasi pula energi luar biasa yang dikandungnya. Namun, energi luar biasa yang berlimpah ini harus dibayar dengan harga tertentu. Faktor negatif yang terlibat adalah masalah yang tidak dapat diabaikan. Teknik meditasi tingkat lanjut dapat menyaring beberapa faktor negatif. Akan tetapi, hampir mustahil untuk menghilangkan faktor-faktor negatif ini sepenuhnya. Metode meditasi obsidian, Guru Ling hanya bisa bertahan selama setengah jam. Li Qian menduga, metode meditasi kekuatan super, yang mungkin tidak akan bertahan lebih dari 5 menit. Inilah sebabnya mengapa lapisan-lapisan terdalam dari bidang dimensi penuh dengan bahaya. Hewan peliharaan di dalamnya menyerap terlalu banyak energi negatif dan telah lama berubah menjadi monster tak berakal, haus darah, dan binatang buas. Sambil menggelengkan kepalanya, Li Qian berusaha keras untuk tidak terlalu banyak berpikir, karena dia tidak perlu menghadapi musuh atau bertarung. Dia menatap Guru Ling dan bertanya, Guru Ling, apa langkah selanjutnya? Setelah mendengarkan kata-kata Li Qian, Guru Ling merenung sejenak lalu memberikan saran, mari kita berjalan-jalan dan melihat apakah kita bisa menemukan celah dimensi yang mengarah ke alam dimensi tingkat ke-9. Setelah mengamati bentangan gurun yang tak berujung, Guru Ling menambahkan, sekalipun tim penyelamat dapat menemukan tempat ini, mereka mungkin tidak akan dapat masuk. Li Qian mengangguk setelah mendengar ini, tidak menunjukkan niat untuk menolak saran Guru Ling. Tidak ada alasan untuk membantahnya, karena saran Guru Ling adalah pilihan yang paling masuk akal saat ini. Melihat Li Qian mengangguk setuju, Guru Ling langsung melambaikan tangannya pelan dan mengeluarkan sepetak titik hitam, masing-masing seukuran biji buah persik. Setelah diamati lebih dekat, kita akan menemukan bahwa titik-titik hitam ini, seukuran biji buah persik, sebenarnya adalah kumbang mekanik berwarna hitam legam. Jalan. Setelah melepaskan setidaknya 100 kumbang mekanik hitam legam, Guru Zero melambaikan tangannya lagi, melemparkan mereka ke segala arah. Jelaslah bahwa Guru Zero melepaskan kumbang mekanik ini untuk mengintai jalan. Bab 945. Bidang dimensi 10 tingkat. Di padang pasir, Li Qian menerima kembali ketiga wanita yang dikontrak.
Dia dan Guru Ling berdiri di sana, tidak bergerak. Guru Zero melepaskan ratusan kumbang mekanik. Mereka mulai mengintai daerah sekitar. Setelah sekitar setengah jam, masa gelap berisi ratusan kumbang mekanik kembali ke sisi Guru Zero. Dengan lambaian tangannya, Guru Zero menyingkirkan ratusan kumbang mekanik. Pesawat dimensi tingkat ke-10 jelas sangat berbahaya. Demi keselamatanmu, kami harus memasangkan baju zirah mekanik lain padamu. Setelah mengambil kumbang mekanik itu, Guru Zero melambaikan tangannya lagi dan berkata, musuh manapun yang muncul di sini pasti sangat kuat. Terkadang, aku mungkin tidak bisa turun tangan tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati. Pada saat yang sama suaranya terdengar, logam cair mulai menyebar ke seluruh tubuh Li Qian. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk bernapas, logam cair menutupi seluruh tubuhnya. Logam cair itu langsung membeku, membentuk misya dengan dasar hitam dan beberapa pola merah menyala. Terima kasih, Guru Ling. Kalau bukan karena Anda, saya mungkin sudah tamat. Li Qian mengulurkan tangan dan menatap misya yang menyelimutinya, sedikit rasa terima kasih terpancar di matanya. Tanpa diragukan lagi, kostum misya hitam merah ini jelas merupakan salah satu kostum mekanik milik Zero. Lindungi saja Fei Yue. Dia harapan klan obsidian kita. Guru Ling menoleh dan melirik Li Qian, nadanya sangat tenang. Melihat Li Qian telah mengenakan misya, dia tidak membuang waktu lagi dan melangkah maju. Jangan khawatir, selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkannya terluka. Li Qian juga melangkah maju dan mengikutinya, membuat janji tanpa ragu-ragu. Ngomong-ngomong, Guru Ling, bagaimana kumbang mekanikmu pergi saat terbang untuk menyelidiki? Apa dia menemukan sesuatu? Keduanya mulai berjalan dan keluar. Li Qian mengikutinya dari belakang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Gurun ini sangat luas. Kumbang mekanik saya terbang hampir 200 km selama periode ini, tetapi saya tidak menemukan apapun. Guru Ling menjawab bahwa dia tidak bermaksud menyembunyikan apapun dan mengatakan yang sebenarnya. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan dengan santai, kita beruntung. Sepertinya tidak ada bahaya di sekitar sini. Tampaknya, Li Qian mendengarkan kata-kata Guru Ling, tetapi merasakan sedikit ketidakpastian di dalamnya. Itu normal. Begitu mencapai tingkat ke-10 alam dimensi, hewan peliharaan yang lemah hampir tidak ada karena tidak ada lingkungan yang cocok untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, dapat diperkirakan bahwa jumlah hewan peliharaan di sini akan sangat sedikit. Namun, jumlah hewan peliharaan yang sedikit juga berarti bahwa begitu Anda bertemu dengan salah satunya, ia akan menjadi hewan yang ramah. Khususnya di tempat ini, aku perkirakan begitu kau menemukannya, levelnya tidak akan berada di bawah level legendaris. Binatang buas ini memiliki kemampuan penyembunyian yang luar biasa, sehingga masuk akal jika saya tidak dapat mendeteksinya. Selain itu, karena lingkungan unik tempat ini, saya tidak dapat menggunakan beberapa metode pengintaian yang lebih mengganggu. Melihat Li Qian tampaknya telah menangkap sebagian makna yang tak terucapkan, Guru Ling berhenti menyembunyikan maksudnya dan mulai menjelaskan. Setelah mendengarkan penjelasan Guru Ling, Li Qian mengerti, tetapi pada saat yang sama, lebih banyak keraguan muncul di hatinya. Guru Ling, apa yang Anda maksud dengan lingkungan khusus? Dia mengikutinya dari dekat dan langsung menanyakan semua pertanyaannya. Anda bisa merasakannya sendiri. Selain padat, apalagi karakteristik tempat ini yang membuatnya begitu luar biasa energinya. Guru Ling memimpin jalan. Ia tidak menjawab pertanyaan Li Qian secara langsung, melainkan mengajukan pertanyaan penuntun. Apa saja karakteristiknya? Li Qian mencoba merasakannya, tetapi dia tidak merasakan ciri-ciri yang disebutkan Guru Ling. Dia mungkin merasakannya, tetapi dia tidak menyadarinya. Stabilitas. Di tempat yang energinya luar biasa melimpah, stabilitas energinya juga sangat tinggi, yang mana bukanlah hal yang baik. Artinya, jika kita mengerahkan energi sedikit saja terlalu banyak, maka akan memicu fluktuasi energi yang berlebihan. Di lingkungan ini, fluktuasi energi berintensitas tinggi bagaikan suar di kegelapan. Pada saat itu, siapa yang tahu berapa banyak binatang buas yang akan tertarik, dan mungkin saja kita akan diserang oleh mereka semua. Itulah sebabnya kumbang mekanik yang baru saja saya lepaskan semuanya menggunakan listrik tradisional, bukan energi supernatural. Saat Guru Ling menjelaskan, Li Qian mendengarkan dan ekspresi kesadaran tiba-tiba muncul di wajahnya. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Guru Ling mengatakan bahwa cara terbaik untuk meninggalkan lautan gurun ini adalah dengan berjalan kaki, bukan terbang. Bahkan berjalan kaki pun akan sulit. Bahkan dengan kemampuan fisik super, mungkin akan memakan waktu yang sangat lama bagi mereka untuk menyeberangi padang pasir yang luas ini. Ngomong-ngomong, Guru Ling, apakah Anda tahu perbedaan antara binatang ajaib dan binatang buas? Keduanya berjalan berdampingan. Setelah beberapa saat, Li Qian akhirnya mencerna dan menyerap apa yang baru saja dikatakan Guru Ling. Mendengar bahwa Guru Ling telah menyebutkan binatang buas itu, ia mengambil kesempatan untuk bertanya. Selain pengembangbiakan dan penelitian, saya pikir kamu harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mempelajari rahasia penjinakan binatang. Ketika Guru Ling melihat Li Qian benar-benar menanyakan pertanyaan seperti itu, dia meliriknya dengan heran lalu dengan tulus memberikan saran. Setelah terdiam sejenak dan mengatur pikirannya, dia memutuskan untuk menjelaskannya kepada Li Qian. Lagi pula, dia sudah punya ide, penjelasan ini perlu lebih rinci, sehingga Li Qian bisa belajar sebanyak mungkin tentang subjek ini.
Ia mulai berbicara dengan fasih, monster, binatang buas, binatang bencana, dan binatang hampa pada dasarnya berasal dari binatang peliharaan. Binatang hampa mungkin sedikit berbeda, karena mereka tidak hanya berasal dari binatang peliharaan, tetapi juga dari peradaban dan ras dari berbagai era. Setelah memulai, ia mulai berbicara perlahan dan penuh pertimbangan, dengan menyatunya dimensi-dimensi, krisis peradaban semakin parah. Dalam situasi seperti ini, mari kita bahas Void Beast terlebih dahulu. Binatang virtual pada dasarnya adalah jenis binatang khusus yang diciptakan ketika berbagai peradaban atau hewan peliharaan dari berbagai periode terinfeksi oleh energi destruktif yang dihasilkan oleh penghancuran alam semesta. Binatang-binatang istimewa ini tak punya akal, logika, dan emosi. Pikiran mereka hanya dipenuhi kehancuran dan pemusnahan yang gila-gilaan. Selain itu, binatang Void punya karakteristik lain, mereka bisa meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat melalui kanibalisme. Membesarkan Gu. Mendengar penjelasan Guru Ling tentang binatang Void, dua kata ini tanpa sadar muncul di benak Li Qian, dan ia mengucapkannya tanpa pikir panjang. Ya, jika Anda menyebutnya memelihara serangga beracun, itu benar. Mendengar ucapan spontan Li Qian, Guru Ling langsung mengangguk, menganggap analogi Li Qian sangat tepat. Setelah berhenti sejenak untuk memberi Li Qian waktu mencerna informasi, ia melanjutkan topiknya lebih dalam, berikutnya adalah binatang bencana. Binatang bencana juga berasal dari binatang peliharaan. Izinkan saya bertanya, jika seorang penjinak binatang dan binatang peliharaan menjalin kontrak, apa yang akan terjadi pada binatang peliharaan tersebut jika penjinak binatang tersebut sayangnya musnah? Dia terluka parah. Menghadapi kemungkinan yang dikemukakan oleh Guru Ling, Li Qian menjawab tanpa keraguan. Tidak perlu dipikirkan, karena itu sudah jadi akal sehat. Benar, dia terluka parah. Menindaklanjuti poin akal sehat yang dikemukakan Li Qian, Guru Ling mulai menjelaskan lebih lanjut, bagaimana jika penjinak binatang mati tiba-tiba sebelum binatang peliharaannya dipanggil. Mengikuti hipotesis yang diajukan oleh Guru Ling, Li Qian segera memikirkan kemungkinan yang lebih buruk, ruang penjinakan binatang runtuh, dan hewan peliharaan terperangkap di lapisan ruang tersebut. Guru Ling mengangguk, lalu mengungkapkan alasan sebenarnya terbentuknya binatang bencana. Ya, dari semua binatang peliharaan ini, hanya 1 dari 10.000 yang bisa bertahan hidup. Namun, selama berabad-abad, banyak sekali penjinak binatang yang telah musnah, dan banyak sekali binatang peliharaan yang telah mengalir ke lapisan spasial. Di antara mereka, hanya sedikit binatang peliharaan yang telah beradaptasi dengan lingkungan hidup di lapisan spasial karena karakteristik atau keadaan khusus mereka sendiri. Dalam keadaan normal, binatang bencana hanya hidup di lapisan spasial. Mereka telah beradaptasi dengan lingkungan di sana, dan itulah habitat mereka. Dalam keadaan normal, mendengarkan penjelasan Guru Zero tentang binatang bencana, Li Qian dengan cepat memahami informasi kuncinya. Ya, jika kita menghadapi keadaan khusus, seperti keruntuhan spasial, atau fusi dimensi. Karena fusi dimensi, dalam arti tertentu, adalah jenis keruntuhan spasial yang khusus. Jika salah satu dari dua situasi ini terjadi, terutama yang terakhir, binatang bencana mungkin muncul di dunia saat ini atau di alam dimensi. Melihat Li Qian telah menyadari bagian yang telah dihilangkannya dalam pidatonya, Guru Ling berhenti mengabaikannya dan mulai menjelaskannya dengan hati-hati. Tentu saja, alasan dia berbicara sedemikian rinci adalah untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan. Kalau suatu saat kita benar-benar menghadapi serbuan binatang buas, kita tidak akan sama sekali tidak tahu apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Setelah menjawab pertanyaan Li Qian, Guru Ling menambahkan beberapa poin lagi tentang binatang bencana. Tidak ada binatang bencana yang lemah. Mereka terlahir dengan kekuatan bencana, dan beberapa binatang bencana bahkan dapat mengendalikan kekuatan beberapa bencana. Binatang bencana itu cerdas, tetapi kecerdasan mereka sangat bervariasi, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Selain itu, terlepas dari kecerdasan mereka, pemikiran mereka umumnya cukup ekstrim, dan mereka suka menciptakan bencana. Setelah memperkenalkan situasi binatang buas bencana, Guru Ling terus berbicara tanpa henti, lalu mengalihkan perhatiannya ke binatang buas, berikutnya adalah binatang buas. Sesuai namanya, binatang buas adalah binatang buas dan buas, yang terbentuk karena hewan peliharaan telah menyerap terlalu banyak faktor negatif. Seperti binatang liar, bertindak berdasarkan naluri. Konon, melahap saripati seorang penjinak binatang sangat bermanfaat bagi binatang buas. Itulah sebabnya binatang buas menganggap penjinak binatang sebagai makanannya. Cek. Informasi tentang binatang buas itu relatif sedikit, tetapi Li Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecak lidahnya setelah mendengarnya. Dari percakapan saya dengan Guru Zero, saya tahu bahwa binatang buas ini, terutama yang berada di alam dimensi ke-10, tidak mudah untuk dihadapi. Yang paling penting, menurut pengantar Guru Zero, orang ini tampaknya paling mudah ditemui dalam 10 tingkat bidang dimensi ini. Pantas saja ada begitu banyak krisis di dimensi yang lebih dalam, gumamnya dalam hati, raut wajahnya langsung berubah sangat serius. Guru Ling melirik Li Qian, tetapi tampaknya tidak terlalu peduli dengan reaksinya. Perkenalannya tidak berhenti di situ. Akhirnya, Warcraft. Sebenarnya, ini adalah sejenis hewan peliharaan buatan, yang berasal dari Dewa Iblis. Dewa Iblis, sebuah sekte. Li Qian tertegun sejenak, lalu segera menyadari bahwa dia familiar dengan nama itu. Ketika Guru Ling melihat Li Qian pernah mendengar tentang Dewa Iblis, dia mengangguk pelan lalu berkata lagi, ya, organisasi pemujaan adalah kekuatan yang dibentuk oleh para pengikut Dewa Iblis.
Apakah setan benar-benar ada? Li Qian tidak dapat menahan diri untuk menyuarakan keraguannya. Dia telah mendengar kata ini berkali-kali, tetapi dia selalu skeptis terhadapnya. Setan itu nyata. Mereka disebut dengan nama yang berbeda-beda. Beberapa peradaban menyebut mereka dewa iblis, sementara yang lain menyebut mereka dewa jahat. Guru Ling berpikir sejenak dan menyusun informasi dalam benaknya. Konon, meskipun kau tidak mencapai area inti alam dimensi, selama kau memasuki bagian terdalamnya, kau mungkin bisa menghindari krisis kehancuran peradaban. Tentu saja, bagian terdalam ini sungguh sangat dalam. Setidaknya alam dimensi tingkat ke-10 yang kita tinggali saat ini masih jauh dari cukup. Legenda mengatakan bahwa di bagian terdalam alam dimensi, dekat dengan inti, telah terdapat banyak sekali penyintas sejak zaman kuno, atau sebagaimana mereka menyebut diri mereka sendiri, para pejuang penyeberangan. Setiap peradaban memiliki orang-orang yang berjuang untuk bertahan hidup, dan konon satu-satunya tujuan mereka adalah memasuki inti alam dimensi. Mereka telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan mereka sangat mengerikan. Sambil mendesah, nada Guru Ling terdengar agak rumit, dan suaranya terdengar agak serius. Para pendaki ini, setelah kurun waktu yang tidak diketahui, mencoba memasuki area inti alam dimensi. Dalam prosesnya, beberapa pendaki, karena tujuan mereka begitu jauh, keyakinan mereka runtuh dan mereka merasa putus asa. Akibatnya, mereka mengembangkan berbagai macam pikiran ekstrim dan tersesat. Begitulah asal mula Dewa Iblis. Dan binatang ajaib diciptakan oleh para Dewa Iblis ini melalui cara-cara khusus, atau mereka berevolusi secara alami setelah terinfeksi oleh aura para Dewa Iblis. Warcraft pada dasarnya dikendalikan oleh organisasi kultus dan jarang terlihat di dunia dimensi lain, kecuali jika memang sengaja diciptakan oleh organisasi kultus tertentu. Keduanya terus berjalan maju, tetapi karena kumbang mekanik tidak menemukan jejak celah dimensi, mereka tidak mempunyai arah. Saya hanya melompat secara acak ke suatu tempat dan berjalan maju. Sambil berjalan, Guru Ling melanjutkan penjelasannya tentang hal-hal yang berkaitan dengan binatang ajaib. Binatang ajaib berbeda dari 3 jenis binatang lainnya. Situasi mereka sangat rumit, dengan berbagai macam situasi. Beberapa memiliki kendali yang sangat tinggi atas atribut tertentu, dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka adalah keturunan dari atribut. Beberapa bersifat kacau, tidak teratur, dan tidak rasional. Beberapa tidak berbeda dengan binatang peliharaan biasa. Beberapa dikendalikan oleh manusia, dan beberapa dikendalikan oleh binatang. Itu terutama tergantung pada aura iblis yang mereka miliki. Aku mengerti. Li Qian mengangguk, akhirnya mendapatkan sedikit pemahaman tentang masalah ini. Guru Ling menatap Li Qian dalam-dalam, dan setelah hening sejenak, beliau mengungkapkan maksud penjelasannya. Informasi ini tidak hanya saya yang tahu, tetapi juga para petinggi Universitas Penjinak Binatang Sazumu. Dulu, kau asyik meneliti evolusi hewan peliharaan dan kekuatanmu agak kurang, jadi kami tidak memberitahumu. Sekarang kau telah mencapai tingkat roh suci, tidak masalah jika kami memberitahumu. Mendengar ini, bibir Li Qian berkedut tanpa sadar. Meskipun itu benar, Guru Ling, tidak bisakah Anda mengatakannya dengan lebih bijaksana? Apa maksud Anda, sedikit kurang? Jelas ini area yang sangat perlu ditingkatkan. Bab 946. Di alam dimensi tingkat ke-10, di dalam lautan pasir yang tak berujung, Li Qian mengikuti Guru Ling ke depan. Ini benar-benar memperluas wawasan saya. Setelah mendengarkan penjelasan Guru Ling tentang 4 jenis binatang, ia menghela napas panjang, merasa agak sedih dan cukup emosional. Guru Ling melihat sekeliling. Gurun yang luas itu tandus, tak ada tanda-tanda penghuni. Dia menoleh ke arah Li Qian dan berkata dengan santai, bahkan jika aku tidak mengatakan apapun, kamu akan segera mengetahui hal-hal ini. Seiring bertambahnya kekuatan Li Qian, begitu ia mencapai level yang sesuai, Universitas Penjinakan Binatang Pulau Pasir secara alami akan mengungkapkan beberapa informasi kepadanya. Ini juga membuktikan pepatah yang mengatakan jika kita sudah punya kekuatan, maka di dunia ini tidak akan ada lagi rahasia yang tersisa. Jika ada sesuatu yang masih belum dapat Anda pahami, itu karena Anda belum punya cukup kekuatan. Sepertinya, seperti katamu, aku memang perlu meningkatkan pemahamanku tentang rahasia penjinakan binatang buas. Li Qian mengangguk, nadanya agak rumit. Baguslah kamu tahu ini, Guru Ling menimpali, sambil menambahkan, selain itu, pengetahuan tentang rahasia penjinakan binatang buas juga dapat meningkatkan pemahamanmu tentang evolusi hewan peliharaan. Jangan khawatir, aku akan berusaha lebih keras setelah kejadian ini selesai. Li Qian tersenyum sambil mengikuti di belakang Guru Ling, pikirannya sudah bulat. Lagi pula, prasyarat untuk pembiakan hewan peliharaan adalah memastikan keselamatan peternaknya. Ia tampak berbicara sendiri, namun juga berjanji. Tidak ada yang tahu apakah kecelakaan atau hari esok yang akan datang lebih dulu. Sama seperti kali ini. Petik 2. Keduanya berjalan dan berbicara selama sekitar 1 jam. Gemuruh. Tiba-tiba, mereka mendengar serangkaian ledakan rendah di telinga mereka. Suaranya teredam dan tidak jelas. Dari suaranya, Anda dapat mengetahui bahwa jaraknya sangat jauh. Mendengar ledakan tiba-tiba itu, ekspresi Guru Ling berubah drastis. Ada apa? Apa yang terjadi di sana? Li Qian memperhatikan perubahan ekspresi Guru Ling dan langsung bertanya. Dilihat dari reaksi Guru Ling, mungkin itu bukan hal yang baik. Jangan pikirkan apapun, jangan katakan apapun, ikuti saja aku dan bersembunyi di dalam, kata Guru Ling lembut.
Dia kemudian tiba-tiba melambaikan tangannya, mengulurkan mata bor mekanis besar yang menusuk dalam ke pasir di bawah kakinya. Dalam waktu singkat, sebuah lubang besar berdiameter sekitar 3 meter dibor di bawah pasir. Mencengkeram lengan Li Qian, Guru Ling tiba-tiba melompat turun. Dia benar-benar melompat langsung ke kotak pasir. Dengan lambaian tangannya yang lain, pasir di bagian atas bak pasir segera mengeras, membentuk tutup yang menutupi seluruh bak pasir. Dari luar, seharusnya tidak ada jejaknya. Keduanya lalu bersembunyi di bak pasir tanpa bersuara. Seperti dua tikus yang bersembunyi dalam lubang. Ini pasti pertarungan antara dua binatang buas asli. Semoga saja tidak memengaruhi kita. Di dalam bak pasir, Guru Zero menyebarkan energi mentalnya keluar. Dia mulai menyelidiki area dari mana ledakan jauh itu berasal, dan berkata dengan sedikit khawatir. Apakah mereka tidak takut fluktuasi energinya akan keluar? Li Qian, yang juga bersembunyi di bak pasir, bertanya dengan sedikit bingung. Guru Ling menggelengkan kepalanya sedikit dan menjelaskan, binatang buas itu agak rasional, tapi tidak terlalu rasional. Mereka tidak akan peduli dengan hal-hal seperti ini. Lagi pula, mereka sudah sangat akrab dengan fluktuasi energi satu sama lain. Mereka seperti kenalan. Karena itu, sangat kecil kemungkinan mereka akan memicu serangan berkelompok. Apa kita akan diam saja di sini? Mendengar ledakan yang terus-menerus, mereka berdua bersembunyi di bak pasir tanpa bersuara. Sekitar setengah jam kemudian, Li Qian menggaruk kepalanya, mengangkat bahu tak berdaya, dan bertanya. Guru Ling juga mengangkat bahu, menunjukkan bahwa ia tidak berdaya untuk membantu. Ia juga menambahkan penjelasan, pasir ini dapat digunakan untuk menutupi aura seseorang dan menekan fluktuasi energi di dalam tubuh. Mendengar ini, Li Qian tidak berkata apa-apa lagi dan dengan sabar menunggu di bak pasir. Waktu berlalu perlahan, dan sekitar 1 jam lagi berlalu. Ledakan telah berhenti dan suasana menjadi sangat sunyi. Baiklah, kalian boleh keluar sekarang. Guru Ling memejamkan mata, merasakan sekelilingnya. Setelah beberapa saat, ia melambaikan tangannya lagi, mengangkat pasir yang menutupi kepalanya. Setelah meninggalkan bak pasir, keduanya meneruskan perjalanan mereka sambil sesekali bertukar beberapa patah kata. Sekitar 2 jam lagi berlalu. Mereka telah berjalan lebih dari 100 km. Tepat pada saat itu, sebuah pemandangan yang muncul tidak jauh darinya, di tepi pandangannya, langsung menarik perhatiannya. Apa itu? Li Qian menatap pemandangan di ujung pandangannya dengan agak bingung. Di tepi lapangan penglihatan, sebuah kerangka besar tergeletak di sana, putih pucat dan mengerikan, pemandangan yang benar-benar mengejutkan. Keduanya berjalan cepat dan segera tiba di depan kerangka besar itu. Kerangka itu mengerikan. Ia hanya memiliki satu taring, yang jika berdiri tegak, tingginya lebih dari 10 meter, seperti bangunan. Guru Ling mengelilingi sisa-sisa itu, mengamatinya dengan saksama, lalu berkata, ini pasti sisa-sisa hewan peliharaan tingkat dewa. Tempat ini sungguh mengerikan. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya lagi, menyimpan kerangka hewan peliharaan yang sangat besar itu ke dalam peralatan spasialnya. Setelah melakukan semua itu, dia akhirnya berbicara, melanjutkan, tentu saja, bahaya dan peluang seringkali berjalan beriringan. Meskipun yang tersisa dari binatang peliharaan ini hanyalah tulang, ia tetap merupakan material yang berharga dan luar biasa. Mendengar ini, Li Qian mengangguk sedikit. Dia tidak banyak bicara tentang Guru Ling yang mengambil kerangka hewan peliharaan yang menakutkan itu. Sekalipun aku mengambil bahan yang luar biasa ini, aku tidak akan mampu menyadari nilai penuhnya. Lagi pula, Li Qian percaya bahwa selama dia memintanya, Guru Ling pasti tidak akan menolak. Saat keduanya berjalan maju, setelah waktu yang tidak diketahui, perubahan tiba-tiba terjadi. Matahari terbenam yang tergantung di cakrawala tiba-tiba berubah dari keadaan sempurna menjadi keadaan tidak lengkap. Mula-mula ia adalah matahari penuh, kemudian menjadi setengah matahari, dan akhirnya berevolusi menjadi bentuk matahari yang memudar. Apa yang terjadi? Tanya Li Qian, wajahnya penuh kebingungan saat melihat ini. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu dalam bidang dimensi. Melihat ini, Guru Ling tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi gembira. Ia langsung berkata, siang dan malam telah berganti, sekaranglah waktunya. Ayo cepat, berangkat, dan berangkat. Sambil berbicara, ia mengerahkan energi dalam tubuhnya, melayang ke udara, dan terbang. Mendengar ini, wajah Li Qian pun berseri-seri karena gembira. Tanpa ragu sedikit pun, ia langsung terbang ke udara dan terbang di belakang Guru Ling. Ia berkata dengan gembira, kukira kita akan terus seperti ini selamanya. Guru Ling terbang ke depan dan berbicara, menjelaskan, saat ini, di alam dimensi ini, siang dan malam silih berganti, dan fluktuasi energinya sangat intens. Ini adalah kesempatan baik bagi kita untuk memanfaatkan kekacauan dan mempercepat perjalanan kita. Bab 947. Li Qian dan Guru Ling terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi di udara di alam dimensi tingkat ke-10. Pada saat ini, siang dan malam sedang berganti, dan matahari terbenam di langit telah berubah dari matahari purnama menjadi matahari yang suram. Cahayanya redup. Ketika matahari terbenam, dunia pun terdiam abadi. Gelap gulita, tak ada seberkas cahaya pun. Tenang, tanpa suara. Namun, keheningan ini tidak berlangsung lama. Sekitar setengah jam kemudian, di lokasi yang sama persis, di Cakrawala, 7 bintang tampak samar-samar.
Pada awalnya, 7 bintang di langit masih sangat kabur. Lambat laun, hal itu menjadi semakin jelas. Li Qian terbang di udara. Fenomena aneh itu segera menarik perhatiannya. Lalu, ia membeku di tempat, atau lebih tepatnya, membeku di udara, seperti sepotong kayu, sama sekali tidak bergerak. Dia menatap ketujuh bintang di cakrawala, matanya terbuka lebar, menatap tajam. Pada saat ini, badai sedang berkecamuk dalam hatinya. Karena pada saat ini, ketujuh bintang yang muncul di cakrawala membentuk bentuk yang sangat familiar. Biduk. Ya, itu bintang biduk. Saat melihat pola yang familiar ini, Li Qian merasa seolah-olah pandangan dunianya dan filosofi hidupnya telah terbalik. Dia menatap bintang biduk yang tergantung di angkasa, dan sesaat, rambutnya berdiri tegak dan dia berkeringat dingin. Pada saat itu, pikirannya sedang kacau, dan banyak hal muncul di benaknya. Pikirannya berpacu, dan dia benar-benar tenggelam dalam pikirannya. Sebelumnya, ia selalu mengira bahwa perjalanannya ke dunia ini hanyalah sebuah kebetulan belaka, sebuah lelucon yang dimainkan oleh takdir. Sekarang tampaknya hal itu mungkin tidak terjadi. Bintang biduk yang pada kehidupan sebelumnya berada di bumi, ternyata telah muncul di alam dimensi tingkat ke-10 di dunia ini. Tidak, mungkin ketujuh bintang ini dapat dilihat di dimensi yang lebih dalam. Apakah suatu kebetulan bahwa biduk muncul di kedua dunia? Li Qian yakin bahwa kerahasiaan merupakan kemungkinan yang lebih besar daripada sekadar kebetulan. Ya, dia percaya mungkin ada beberapa rahasia yang tidak diketahui terlibat. Dunia ini mungkin memiliki hubungan khusus dengan bumi dari kehidupan sebelumnya. Ada apa? Guru Ling menoleh ke arah Li Qian yang membeku di udara, dan bertanya dengan sedikit kebingungan. Ketika ditanya oleh Guru Ling, Li Qian segera tersadar dari linglungnya dan menyadari apa yang sedang terjadi. Bukan apa-apa, hanya saja ini pertama kalinya aku melihat ketujuh bintang ini, dan aku sedikit terkejut. Li Qian menelan ludah, berusaha mengendalikan emosinya yang bergejolak, lalu menjawab dengan tenang. Meski begitu, dia tidak berlama-lama dan terus terbang ke depan. Guru Ling secara naluriah merasakan bahwa reaksi Li Qian agak tidak normal. Akan tetapi, dia tidak banyak bicara dan tampaknya tidak berminat untuk mendalami masalah itu. Keduanya terus terbang ke depan. Jadi, sekitar 1 jam lagi berlalu. Turun. Pada suatu saat, Guru Ling tiba-tiba berbicara sambil berteriak pelan. Mendengar ini, Li Qian mendarat tanpa ragu-ragu. Setelah mendarat, dia menutup matanya dan sejenak merasakan keadaan sekelilingnya. Mereka kemudian menemukan bahwa energi luar biasa di dunia secara bertahap telah mereda, dan fluktuasinya menjadi sangat lemah. Dalam situasi ini, jika mereka terus terbang di udara, cepat atau lambat mereka akan ditemukan oleh binatang buas itu. Jika binatang buas itu memperhatikan, maka segalanya akan menjadi rumit. Untuk menghindari masalah ini, mereka tidak punya pilihan selain mendarat. Teruslah bergerak maju dengan berjalan kaki. Li Qian memperkirakan dari awal hingga akhir dan menemukan bahwa energi antara langit dan bumi akan menjadi kacau hanya selama periode pergantian siang dan malam. Ia memancarkan fluktuasi yang kacau. Periode waktu ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk memanfaatkan kekacauan dan mempercepat perjalanan mereka. Oleh karena itu, mereka memiliki 2 periode dalam sehari di mana mereka dapat mempercepat perjalanannya. Dengan cara ini, waktu untuk meninggalkan Laut Gurun ini akan dipersingkat secara signifikan. Setelah mendarat, mereka beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Saat saya berjalan, saya kehilangan jejak berapa banyak waktu yang telah berlalu. Pada satu titik, Guru Ling tiba-tiba berhenti, ekspresinya menjadi sangat serius. Menatap padang pasir yang sunyi dan tenang di depan, Li Qian bingung dan langsung bertanya, apa yang terjadi? Guru Ling juga melihat ke arah itu, alisnya berkerut, tidak menunjukkan tanda-tanda akan rileks. Sepertinya ada masalah di depan, gumamnya dalam hati. Lalu, tanpa ragu, ia berbalik dan bersiap pergi ke arah lain. Ledakan. Namun, semuanya sudah terlambat. Di depan, gurun yang tampaknya damai tiba-tiba meledak. Ledakan itu menimbulkan awan debu yang mengerikan. Seketika itu juga, cahaya itu memenuhi area luas bidang penglihatan di depan. Mumu-mumu. Di tengah badai pasir yang mengerikan itu, kepala banteng raksasa muncul dari dalam bumi dan mengeluarkan serangkaian suara gemuruh yang mengerikan. Minotaur muncul dari pasir, dan di tengah debu yang mengepul, Li Qian dengan jelas melihat wujud aslinya. Penampilannya sungguh buruk. Benda ini tampak seperti mainan buatan anak-anak, dengan kepala sapi, badan kera, cakar elang, dan ekor seperti ular. Sangat jelek. Ini agak merepotkan. Kekuatan orang ini tidak kalah dariku. Guru Zero merasakan Minotaur yang muncul dari gurun. Merasakan fluktuasi energi yang terpancar darinya, dia tak dapat menahan diri untuk berbicara dengan nada hikmat. Saat dia berbicara, sosoknya berkelebat, dan tubuh mekanik yang identik muncul di sampingnya. Aku serahkan ini padamu. Setelah memberikan instruksi ini kepada tubuh mekanik yang baru muncul, Guru Zero berbalik 90 derajat bersama Li Qian dan melarikan diri ke arah lain. Melihat ini, ekspresi Li Qian menjadi lebih serius. Tanpa diragukan lagi, tubuh mekanik yang baru muncul ini ditinggalkan oleh Zero Sensei untuk menutupi pelarian mereka. Secara logika, dengan makhluk mekanik yang ditinggalkan untuk menutupi jalan mundur mereka, mereka berdua seharusnya tidak punya masalah untuk melarikan diri. Namun, Li Qian tidak bisa menahan rasa khawatirnya.
Jika kita menerima pernyataan Zero bahwa tingkat kekuatan Minotaur ini tidak lebih rendah darinya, maka sekadar memiliki tubuh mekanik tentu saja tidak sebanding dengannya. Guru Zero meninggalkan tubuh mekanik ini untuk menutupi jalan mundur mereka. Kemungkinan besar hasilnya adalah dia tidak akan pernah kembali. Sebelumnya, di dalam lapisan spasial, Guru Zero telah kehilangan sekitar setengah dari tubuh mekaniknya. Jika ia kehilangan satu lagi di sini, jumlah tubuh mekanik yang bisa ia gunakan akan semakin sedikit. Kehilangan kartu asnya yang terus-menerus membuat Li Qian semakin merasakan krisis. Jika hal ini terus berlanjut, maka itu seperti menyiramkan bahan bakar ke dalam api, atau meminum racun untuk menghilangkan dahaga. Namun, saat ini, bukanlah keputusan yang bijaksana untuk melawan Minotaur secara langsung. Setelah memikirkannya, tampaknya ini adalah satu-satunya cara untuk menunda. Memikirkan hal ini, Li Qian tak dapat menahan desahan dalam hatinya. Bab 948. Li Qian dan Guru Ling terbang ke depan. Karena pertempuran tersebut, fluktuasi energi yang dihasilkan akan mengaburkan jejak mereka, dan mengingat kebutuhan untuk melarikan diri dengan cepat, mereka tidak memiliki banyak kekhawatiran. Mereka terbang puluhan kilometer dalam satu tarikan napas sebelum mendarat. Begitu kita sampai di sini, terus terbang tinggi di langit akan membuat kita menonjol, dan kita mungkin menarik binatang buas baru. Jika ada pertanyaan, tanyakan saja langsung. Tidak perlu ragu-ragu dan tertutup. Keduanya mendarat di tanah dan mulai berjalan sendiri. Melihat Li Qian ragu sejenak, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi tertahan, Guru Ling berinisiatif untuk berbicara. Li Qian menghela napas dan langsung menyuarakan pertanyaannya, "Guru Ling, bagaimana dengan tubuh mekanik tadi?" Meskipun dia tidak menyelesaikan kalimatnya, implikasinya sudah sangat jelas. Saat Guru Zero melangkah maju, ia menjawab, "Aku tahu apa yang kau pikirkan. Akan kukatakan saja, tubuh mekanis itu memang salah satu inti tubuh mekanisku. Alasan kami meninggalkannya adalah untuk memberi kami waktu untuk melarikan diri." "Bagaimana dengan inti mekanisnya?" tanya Li Qian. Ia tahu betul apa arti inti mekanis bagi seorang ahli pikiran mekanis, dan justru karena ia tahu, ia tak bisa menahan diri untuk bertanya. "Jangan khawatir, aku hanya meninggalkan program tempur di dalam tubuh mekanik itu, dan energi yang cukup untuk satu serangan." Guru Zero tahu apa yang dikhawatirkan Li Qian dan menjawab sambil tersenyum. "Cukup energi untuk satu serangan." Li Qian bingung setelah mendengar kata-kata Guru Ling. "Itu cukup untuk serangan ini." Saat Guru Ling berbicara, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik melihat ke belakang. Li Qian juga tanpa sadar melihat ke arah belakangnya. Ledakan. Tepat saat mereka berbalik untuk melihat ke belakang, sebuah ledakan tiba-tiba terdengar. Ledakan itu sangat dahsyat dan mengerikan. Suaranya dapat terdengar jelas bahkan dari jarak puluhan kilometer. Anda bahkan dapat melihat awan pasir berwarna kuning kemerahan membubung ke langit, seperti bom jamur. Li Qian menatap awan pasir berwarna kuning kemerahan yang mengepul dan langsung menyadari apa yang tengah terjadi. Jadi, ketika Guru Zero berkata, "Cukup untuk satu pukulan," ia sebenarnya merujuk pada penghancuran diri terakhir. Meskipun inti mekanisnya telah dihilangkan sebelumnya, dan hanya program tempur yang masih mendukungnya, serangan ini masih cukup mengerikan. Li Qian memperkirakan bahwa meskipun Minotaur itu tidak mati, ia akan menderita cedera serius. Mumu. Benar saja, sesaat setelah ledakan, suara lenguhan Minotaur terdengar. Bahkan dari jarak sejauh ini, suaranya masih bisa terdengar, dan amarahnya pun terasa. Mendengar suara itu, Li Qian berkata dengan khawatir, "Guru Ling, apakah Minotaur itu tidak akan mengejar kita?" Minotaur itu luar biasa kuat, setara dengan Zero Sensei. Jika ia mengejar mereka dalam amukannya, akibatnya akan mengerikan. Guru Ling menggelengkan kepalanya, nadanya seperti biasa, "Jangan khawatir, terluka di tempat seperti ini adalah pertanda sangat buruk." Teriak, menjerit. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, serangkaian teriakan elang yang keras tiba-tiba terdengar dari cakrawala yang jauh. Guru Ling menunjuk ke arah suara elang di kejauhan dan tersenyum, "Lihat, orang itu dalam kesulitan." Li Qian tanpa sadar melihat ke arah datangnya suara teriakan elang, dan segera menemukan awan gelap yang terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Di tengah-tengah awan gelap yang bergolak, ia melihat seekor binatang raksasa berbentuk elang yang bergerak naik turun. Hewan peliharaan berbentuk elang ini memiliki mata merah tua dan 4 sayap di punggungnya, membuatnya tampak sangat ganas. Ia menunggangi awan gelap, melesat dengan kecepatan luar biasa menuju ke arah di mana pertempuran baru saja terjadi. Benar saja, tidak lama kemudian, Li Qian mendengar ledakan dahsyat lainnya yang terjadi puluhan kilometer jauhnya. Tanpa diragukan lagi, itu adalah Minotaur yang sedang bertarung dengan hewan peliharaan berbentuk elang yang baru saja terbang lewat. Li Qian cukup menikmati menyaksikan drama saling memakan seperti ini. Di sini, fluktuasi energi yang dahsyat akan menarik perhatian binatang buas lainnya. Ini sesuatu yang perlu kita waspadai, dan ini juga peluang yang bisa kita manfaatkan. Saat Guru Ling berbicara, Li Qian mendengarkan dengan penuh perhatian. Pada saat ini, dia masih menjelaskan bahwa hanya ada satu alasan, dia ingin mewariskan beberapa pengalaman tempur kepadanya. Meskipun Li Qian adalah seorang peternak dan jalur pengembangannya tidak difokuskan pada pertarungan, pada hakikat, ia tetaplah seorang penjinak binatang buas. Dalam hal pertempuran, Anda mungkin buruk dalam hal itu, tetapi Anda tidak bisa sepenuhnya tanpa pengalaman. Maka,
Keduanya pun berjalan cepat sambil berbincang-bincang, dan tak lama kemudian mereka sudah jauh dari lokasi pertempuran. Setelah menciptakan jarak di antara mereka, mereka berpindah jalur lagi dan kembali ke rute sebelumnya. Keduanya berjalan dengan tenang, tanpa tujuan, setidaknya, tanpa tujuan ke arah Liqian. Setelah sekitar 5 jam, meskipun mereka belum meninggalkan gurun, mereka telah melihat pemandangan yang berbeda. Setelah melintasi bukit pasir, mereka melihat sebuah oasis sekitar 2 kilometer jauhnya. Saat melihat pemandangan ini, Liqian merasakan kehangatan dan keakraban yang tak dapat dijelaskan. Sebenarnya, kota Sasu terletak di sebuah oasis yang luas. Liqian sudah sangat akrab dengan pemandangan ini. Keduanya bertukar pandang, lalu berhenti. Di tengah gurun yang luas ini, sebuah oasis telah muncul. Pemandangan ini tampak seperti hal yang baik, tetapi kenyataannya mungkin tidak. Hal ini perlu ditangani dengan hati-hati. Keanehan ini adalah sesuatu yang dapat dipikirkan oleh Liqian, apalagi Guru Ling. Faktanya, saat dia berhenti, Guru Zero sudah mengambil tindakan. Sekitar selusin kumbang mekanik mengembangkan sayapnya dan terbang tanpa suara, terbang menuju oasis tak jauh dari sana. Beberapa menit kemudian, kumbang mekanik itu kembali, dan Guru Zero berkata, oasis kecil ini sepertinya tidak berbahaya. Guru Ling berbicara, tetapi nadanya tidak sepenuhnya yakin. Di alam dimensi tingkat ke-10, di lautan pasir seperti itu, bahkan setelah penjelajahan, tidak semua bahaya dapat dikesampingkan. Selain itu, menurut Guru Zero, kemampuan deteksi kumbang mekanik cukup terbatas. Begitu mereka yakin tidak ada bahaya di permukaan, mereka berdua tidak ragu-ragu dan langsung melangkah ke oasis kecil itu. Setelah bepergian begitu lama, bahkan dengan tubuh yang mengalami modifikasi luar biasa, mereka mulai merasakan ketegangan. Sekalipun tidak ada yang perlu diisi ulang, inilah waktunya untuk beristirahat. Tentu saja, istirahat ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan Liqian, tetapi bagi Guru Zero, sebagai makhluk mekanik, dia tidak memerlukannya. Yang terpenting, mereka perlu berhenti sejenak, mencari tempat yang agak terpencil, dan memikirkan cara untuk melanjutkan. Bab 949. Keduanya melangkah ke oasis kecil di hadapan mereka. Mereka berjalan dengan langkah santai, terus waspada terhadap keadaan di sekelilingnya. Tentu saja, Guru Linglah yang berjaga. Sedangkan Liqian, dia hanya ada di sana untuk menciptakan suasana. Di oasis kecil ini, ada beberapa pohon berbentuk aneh yang tidak terlalu tinggi, sekitar 3 atau 4 meter tingginya. Kelihatannya agak mirip pohon beringin, tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan perbedaan yang cukup jelas. Daunnya tidak berwarna hijau murni, melainkan hijau kekuningan. Kelihatannya seperti rumput muda yang baru tumbuh di musim semi. Kelihatannya cukup enak dipandang. Selain itu, banyak juga semak berduri yang tumbuh di oasis kecil ini. Keduanya memasuki oasis kecil itu dan perlahan-lahan menjelajah lebih dalam. Tak lama kemudian, mereka melihat sebuah genangan kecil di tengah oasis. Genangan air itu tidak menutupi area yang luas. Agak seperti kolam di pedesaan. Senang sekali punya tempat seperti ini untuk beristirahat. Liqian memandang sekeliling oasis dan menghela napas lega. Tempat ini tampaknya tidak berbahaya sama sekali. Tidak jauh dari sana, di sebuah genangan air, airnya jernih dan tampak tidak beracun dan tidak berbahaya. Akan tetapi, Liqian tidak menunjukkan niat untuk pergi memasok ulang. Pertama, baik dia maupun Guru Ling telah mengalami transformasi fisik yang luar biasa dan karena itu tidak membutuhkan air. Kedua, ruang penyimpanan Liqian sendiri tidak kekurangan air. Akhirnya, masih harus dilihat apakah ada bahaya dalam genangan air ini. Bahkan jika Liqian benar-benar perlu mengisi ulang air, dia bisa memanggil Qizai dan menyuruhnya menggunakan keterampilan atribut air. Sama sekali tidak perlu mengambil risiko. Maka beristirahatlah mereka berdua di suatu tempat yang tidak jauh dari oasis itu. Panggil gadis klan salju itu. Setelah menemukan tempat acak dan duduk, Guru Zero memberi perintah. Tanpa ragu, Liqian segera mengikuti instruksinya dan memanggil Sue Yuan. Saat lingkaran pemanggilan menyala, sosok Sue Yuan yang elok, elegan, dan menyendiri muncul di hadapan Liqian. Bagaimana kabarmu, Liqian? Apakah kau menghadapi bahaya? Sue Yuan bertanya dengan cemas begitu Liqian memanggilnya. Liqian menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Dengan Guru Ling di sini, seharusnya tidak ada masalah besar. Tanpa jeda, dia melanjutkan, Sue Yuan, alasan aku memanggilmu kali ini adalah untuk teknik rahasia klan saljumu. Kita perlu mengirimkan sinyal kembali ke dunia saat ini. Guru Ling tidak mengatakannya, tetapi Liqian merasa bahwa saat ini, satu-satunya alasan dia bisa memanggil Sue Yuan adalah untuk masalah ini. Sue Yuan mengangguk, segera menutup matanya, mengumpulkan energi di dalam tubuhnya, dan mulai menggunakan teknik rahasia klan salju. Semburan cahaya putih keluar dari dadanya, dengan cepat meluas menjadi layar cahaya kecil. Di dalam layar cahaya, 2 titik emas berkilauan dengan cahaya redup. Ini bukan masalah besar. Kita seharusnya berada di jalur yang benar. Guru Ling melirik layar cahaya dan mengangguk pelan. Liqian juga melihat ke layar cahaya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa bintik-bintik cahaya keemasan tampak sedikit lebih terang. Liqian yakin bahwa dengan pengalaman bertempur dan menjelajah milik Guru Zero, pasti tidak akan ada salah penilaian.
Bahkan jika kesalahan penilaian itu terjadi, kita tidak punya pilihan selain menerimanya. Di tempat ini, tak ada seorang pun yang dapat diandalkannya kecuali Guru Zero. Tidak ada pilihan selain percaya pada Guru Ling. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia masih memiliki kesadaran diri. Setelah mengirim pesan ke tim penyelamat di dunia nyata lagi, Guru Zero tidak membuang kata-kata dan langsung bersiap meminta Li Qian mengembalikan Sui Yuan ke ruang penjinakan binatang. Tetapi saat itu, seolah-olah merasakan sesuatu, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah pusat oasis. Di sana, di tempat genangan air itu, gelembung-gelembung sedang bermunculan sekarang. Penglihatan Guru Ling sungguh menakjubkan. Hanya dalam sekejap, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Tanpa ragu sedikit pun, dia berteriak, "Mundur!" Setelah berkata demikian, dia mengulurkan tangan dan mencengkeram bahu Li Qian, lalu terbang langsung keluar dari oasis dengan kecepatan yang amat cepat. Kecepatan reaksi Li Qian juga sama cepatnya. Hampir seketika Guru Ling melihat ke arah genangan air di tengah oasis, ia mendapat ide dan memanggil Sui Yuan ke ruang penjinak binatangnya. Segera setelah itu, dia merasakan tubuhnya terlempar mundur dengan kecepatan yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Dalam sekejap mata, mereka sudah mundur keluar oasis. Setelah mundur keluar oasis, keduanya tanpa sadar melihat ke belakang. Pandangan sekilas itu membuat mereka mengerutkan kening bersamaan. Pada saat ini, banyak tanaman merambat terlihat mengambang di udara di atas oasis. Tanaman merambat ini tersusun rapat, masing-masing setebal tong air, dan ditutupi duri-duri tajam. Kelihatannya sangat mengerikan. Terlebih lagi, mereka segera menyadari bahwa tanaman merambat yang menyerupai tentakel itu semuanya menjulur dari lubang air di tengah oasis. Melihat ini, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk menghela napas panjang lega. Untungnya mereka tidak terlalu dekat dengan genangan air itu. Jika tidak, akibatnya tidak terbayangkan. Guru Ling, apa bedanya monster anggur ini dengan Minotaur sebelumnya? Setelah mundur sedikit, Li Qian langsung bertanya. Mereka seimbang, ujar Guru Ling. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo kita pergi dari sini. Mata Li Qian tiba-tiba melebar, dan dia berbalik untuk pergi. Tidak semudah itu, kata Guru Ling. Setelah mengatakan itu, ia melancarkan serangan pertama, melepaskan rentetan sinar energi yang padat, yang sasarannya tidak lain adalah tanaman merambat yang menyerang. Ledakan mengerikan terdengar satu demi satu. Di tengah ledakan itu, Li Qian diselimuti oleh mesya di tubuhnya dan mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Sedangkan Guru Zero, dia sempat tertahan oleh monster tanaman merambat itu. Tepat sebelum saat-saat terakhir evakuasi, Li Qian akhirnya melihat monster tanaman merambat itu secara utuh. Monster itu menyerupai gurita. Di tengahnya ada bola daging, dan bola itu berlumuran darah, yang terlihat sangat menyeramkan. Bola daging itu dikelilingi oleh tanaman merambat hijau tua yang tak terhitung jumlahnya. Li Qian diselimuti oleh mesya di tubuhnya dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu singkat, Mei itu membawanya dan mundur ke suatu tempat sejauh 20 atau 30 km. Setelah mencapai titik ini, mekanisme itu melambat sedikit. Tentu saja, itu hanya memperlambat kecepatan. Kemunduran tidak berhenti. Mekanisme itu mundur sekitar 100 km sebelum akhirnya berhenti. Segera setelah itu, mesya itu mulai hancur dan terbentuk kembali, dan dalam sekejap mata, ia terbentuk kembali menjadi mesya bawah tanah. Mesin bawah tanah itu terjun ke padang pasir dan segera menciptakan ruang yang cukup besar di bawahnya. Bab 950. Li Qian didorong oleh mesya yang menutupi tubuhnya, dan dengan cara yang cukup ganas, ia menggali ke dalam badai pasir, mengukir ruang bawah tanah yang cukup besar di dalam pasir. Ditarik oleh mesya, ia menggali tanah, lalu berbaring rendah dan bersembunyi di lubang di bawah pasir. Ini adalah idenya sendiri, begitu pula ide mesya yang membawanya ke sini untuk bersembunyi, yang juga merupakan ide Guru Zero. Li Qian bersembunyi di bawah tanah, melepaskan kekuatan spiritualnya untuk perlahan merasakan sekelilingnya. Waktu berlalu dengan lambat, dan segera dia merasakan sesuatu yang tidak biasa. 100 km jauhnya, suara pertempuran dapat terdengar terus-menerus, dan skala pertempurannya cukup mengkhawatirkan. Bahkan tanpa melihatnya, Li Qian dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan pertempuran itu. Tiba-tiba ekspresinya berubah drastis, menjadi sangat serius dan hikmat. Sialan, fluktuasi energi mengerikan lainnya sedang menyerang. Ia mengerutkan kening dan bergumam tanpa sadar. Guru Nol. Dia segera berbicara untuk mengingatkan mereka. Berbicara di sini pada dasarnya merupakan pengingat bagi mesya yang dikenakannya. Li Qian yakin bahwa mesya yang dikenakannya pasti memiliki rencana cadangan dari Guru Zero. Mungkin, melalui mekanisme ini, informasi yang baru saja dirasakan dapat terkirim kepadanya. Aku merasakannya. Itu makhluk besar yang kekuatannya tak kalah dari monster tanaman merambat itu. Saat Li Qian mengatakan ini, sebuah suara yang sangat familiar terdengar dari mesyanya. Itu suara Guru Ling. Mendengar suara ini, Li Qian tak dapat menahan diri untuk menghela napas panjang lega. Baguslah Guru Ling tahu. Dengan kemampuannya, seharusnya tidak sulit baginya untuk keluar dari situasi yang tidak menguntungkan ini. Itulah yang dipikirkan Li Qian, dan segera tebakannya terbukti. Meski dia berada sekitar 100 km jauhnya, dia masih mendengar ledakan yang sangat mengerikan tiba-tiba terdengar. Dia sangat akrab dengan ledakan itu.
Sebelumnya, saat Zero melawan Minotaur, ledakan serupa terjadi. Ledakan mengerikan itu berarti Guru Zero kemungkinan telah meninggalkan medan perang. Namun, hanya ada sedikit kegembiraan di wajah Li Qian. Karena ledakan mengerikan ini, artinya Zero Sensei kemungkinan telah kehilangan tubuh mekanik lainnya. Ini bukan hal yang baik. Li Qian mengerutkan kening sambil berpikir. Detik berikutnya, sebuah mesin kecil di bawah tanah tiba-tiba muncul dari lubang bawah tanah, disertai getaran sedang. Saat melihat mesin penggali bawah tanah kecil yang tiba-tiba muncul di lubang bawah tanah, senyum tipis muncul di bibirnya. Mesin bawah tanah kecil itu dibongkar dan dipasang kembali hanya dalam sekejap, kembali ke penampilan Guru Nol. Guru Ling, apakah Anda baik-baik saja? Li Qian menatap Guru Ling yang telah pulih dan langsung bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, ini bukan masalah besar. Guru Ling melambaikan tangannya, tidak terlalu peduli dengan masalah itu. Mendengar ini, alis Li Qian tidak mengendur sedikitpun. Setelah berpikir sejenak, dia ragu sejenak sebelum akhirnya berbicara dan bertanya, Guru Zero, katakan padaku dengan jujur, termasuk mesia yang kukenakan ini, berapa banyak tubuh mekanik yang tersisa yang kau miliki? Termasuk yang kau kenakan, masih ada 3 lagi. Guru Zero terdiam sejenak, tetapi akhirnya, ia memilih untuk mengatakan yang sebenarnya. Hanya tersisa 3. Ini benar-benar merepotkan, kata Li Qian, lalu tak kuasa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Guru Ling menghampiri, menepuk bahu Li Qian, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Jangan khawatir, kita masih punya kesempatan untuk lolos. Senyum Guru Ling sangat hangat, tetapi di mata Li Qian, itu tidak memberinya banyak kepercayaan diri. Guru Ling mungkin menyadari kekhawatiran Li Qian, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Li Qian adalah seorang kultivator jenius dan memiliki penilaiannya sendiri terhadap situasi. Kata-katanya yang sedikit tidak mungkin dapat menghilangkan semua kekhawatirannya. Dengan usapan lembut, pasir di kedua sisi terbelah secara otomatis. Lalu, dengan lompatan ringan, ia meninggalkan bak pasir. Ayo pergi. Kita harus berangkat lagi. Memikirkannya sekarang tidak ada gunanya. Li Qian mengangguk setelah mendengar ini, tanpa mengatakan apapun lagi. Namun, perasaan yang disebut putus asa sudah mulai menyebar di hati mereka. Waktu berlalu dengan cepat, dan seminggu telah berlalu dengan cepat. Pada saat ini, di pantai, Li Qian dan Guru Ling bersembunyi di gua berbatu. Huf. Li Qian terengah-engah, wajahnya terlihat sangat pucat. Mereka kini telah meninggalkan lautan pasir itu, tetapi telah tiba di lautan sesungguhnya, atau lebih tepatnya, tepi laut. Li Qian tidak lagi dilindungi oleh mechanya, dan Guru Zero kini hanya tersisa dengan tubuh mekanik terakhirnya. Ini merepotkan. Kedua lelaki yang bersembunyi di dalam gua itu tampak sangat muram. Sepertinya kita telah mencapai jalan buntu. Guru Ling memandang keluar gua, secercah harapan berkelebat di matanya. Memang agak merepotkan, tapi kita masih punya secercah harapan. Li Qian segera bertanya, apa yang harus kita lakukan? Guru Ling menunjuk ke suatu arah dan berkata dengan tegas, saya telah merasakan fluktuasi energi, dan sekarang saya pada dasarnya yakin bahwa ada fluktuasi energi yang sangat stabil sekitar 500 km dari sini. Tahukah Anda apa artinya? Mendengar kata-katanya, Li Qian segera menyadari, itu berarti pasti ada celah dimensi tetap di tempat itu. Namun, meskipun kami mengonfirmasinya, terdapat keretakan dimensi di arah itu, yang juga sangat menyusahkan kami. Di tempat seperti itu, terdapat celah dimensi. Hampir dapat dipastikan bahwa sejumlah binatang peliharaan yang kuat bersembunyi di sana. Satu hal lagi, Guru Zero, apakah Anda yakin celah dimensi itu mengarah ke alam dimensi tingkat ke-9? Li Qian mengungkapkan kekhawatirannya. Guru Ling tersenyum dan berkata terus terang, saya juga tidak yakin, itulah sebabnya saya katakan kita hanya punya secercah harapan. Baiklah, jangan terlalu dipikirkan. Aku akan pergi dan mengujinya dulu. Setelah beristirahat sejenak dan memulihkan tenaganya, tubuhnya berubah menjadi cairan logam yang mengalir keluar dari celah gua berbatu. Li Qian melihat ke arah Guru Ling pergi, alisnya berkerut dalam. Mungkin masih ada kesempatan. Saat itu, ia tiba-tiba teringat misi 1. Misi itu sudah lama terpampang di papan misi tanpa kemajuan berarti, tetapi di tengah krisis hidup mati saat ini, mungkin masih ada secercah harapan. Bersambung.